Islam. Yang kedua, iman. Yang ketiga, ihsan. Tapi orang berhenti pada tiga ini. Islam, hukum zahir, hukum fikih, rukun sholat 13, 18. Apa hukum riba? Haram. Apa hukum bank? Diperdebatkan. Apa hukum sholat 5 waktu? Wajib. Apa hukum sholat duha? Sunan. Itu fikih. Itu fikih. Orang berhenti di fikih. Fikih nanti mazhab. Mazhab fikih kita apa di sini? Ya, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Patani, hampir sama. Itu memakai apa? Memakai mazhab Syafi'i. Dan itu urusan al-Islam. Tapi dalam al-Islam dibahas nggak tentang khusyuk? Dalam bab fikih. Dibahas nggak tentang saya nggak bisa khusyuk nih, gimana caranya? Nggak ada. Di dalam bab al-Islam dibahas nggak tentang makna la ilaha illallah? Nggak ada. Maka orang hanya berfikih, bermazhab Syafi'i tidak cukup. Agamanya belum sempurna. Ya. Yang kedua, fikih. Setelah fikih yaitu akidah. Ada 5 rukun iman, betul? Ini yang kemudian banyak perbedaan ya, kalau di fikih tadi sunnah bid'ah antara salafi, wahabi dengan ahlu sunnah. Dan ini saya apresiasi kepada Kiai Abdurrahman, sahabat saya dan pembina pengurus di masjid ini, untuk berani nulis depan majang masjid Ahlus Sunnah. Ya, semoga Allah berkahi dan istiqomahkan, amin ya rabbal. Dan itu bukan anjuran saya ya, itu inisiatif ilham dari murid Gusmi ini ya. Salah satu yang buat saya senang kesini karena ketemu dengan murid dari wali nyentrik, wali Allah yang unik, yang kita sebut wali malamatiyah. Beliau muridnya ini. Nah, cuma muridnya jadi kiai, gimana gurunya itu ya. Semoga Allah berkahi beliau dan guru-gurunya, amin ya rabbal alamin, dan semua pengurus pembina ya. Bab akidah nanti muncul aliran Mu'tazilah, aliran macam-macam Syiah. Hari ini muncul Syiah di Indonesia. Sudah mulai ramai? Sudah mulai ramai Syiah di Indonesia? Sudah mulai ramai. Kita nggak benci Syiah, cuma kita beda dengan Syiah. Kita nggak benci Wahabi, tapi kita beda dengan Wahabi. Jadi beragama itu gagal kalau saya berbeda lalu saya benci. Sudah berapa lama belajar? Setiap kali belajar ujungnya benci. Itu berarti Anda belum beragama. Karena Allah itu menyebut kata cinta sering sekali dalam Al-Quran. Innallaha yuhib. Innallaha yuhib. Yang diperangi itu cuma 2 aja dalam Al-Quran yang dianggap, yang Allah benci. Orang-orang kafir, orang-orang munafik. Dan itu kemudian dengan nama yang berbagai macam ya. Masalahnya orang munafik itu tidak tertulis namanya hari ini. Bisa jadi kita yang merasa paling benar ini munafik. Maka jika benar seseorang belajar agama, dia menuduh dirinya munafik, bukan menuduh orang munafik. Menuduh dirinya yang cabul, bukan orang yang cabul. Menuduh dirinya yang kotor, bukan orang yang kotor. Itu berarti beragamanya sudah mulai benar. Tapi kalau masih suka ngejudge, menunjuk orang, itu belum tuh. Itu syaitan, tapi berjubah agama. Hati-hati ya. Karena syaitan tuh zikir di surga 18.000 tahun. Di riwayat Imam Tabari, Tarikh Tabari disebutkan iblis berzikir di surga 18.000 tahun. Ada yang berzikir sebanyak itu. Maka kesolehan kita, kealiman kita gak cukup untuk melawan iblis. Apa yang bisa melawan iblis? Hanya satu, karena iblis gak boleh masuk kolbu. Iblis gak boleh masuk kolbu. Maka wajib belajar ilmu kolbu. Dan ilmu kolbu itu yang ketiga, ihsan. Fikih akidah, orang bisa murtad. Fikih ibadah, fikih ini ujungnya ibadah. Masih ingat bersisa 500 tahun ibadah? Hadisnya sahih menyebutkan bersisa itu 500 tahun ibadah. Apa yang terjadi?
semuanya gugur. Ada orang 500 tahun ibadah lalu menuntut masuk surga dengan amalnya. Juga Allah kemudian tolak. Kenapa mereka ditolak oleh Allah? Karena mereka nggak ngerti bab ihsan. Ihsan itu bab kolbu, bab ruhaniyah. Di rukun iman ada 6. Ada nggak bab tentang Imam Mahdi? Nggak ada. Berarti membahas Al-Mahdi bukan rukun iman. Oke? Jadi jika ada orang keliru mencari Imam Mahdi, keliru dalam bab rohani. Tapi bukan keliru dalam bab iman. Untuk mencapai bab akhir zaman, kita wajib belajar ilmu kolbu. Ini satu-satunya alat, nggak bisa lagi. Fikih hadis ini di sini. Hadis tentang Imam Mahdi, hidungnya mancung, jidatnya lebar. Dan saya sudah banyak didatangin orang yang hidungnya mancung dan jidatnya lebar ngaku Imam Mahdi. Jadi saya tanya, apa bukti kalau Anda itu Mahdi? Lihat hidungku dari samping, katanya. Lihat jidatku. Akulah sang Mahdi yang kamu cari-cari itu, yang kamu tunggu-tunggu itu. Ya, saya mau ketawa, takut dosa. Tapi itu terjadi. Dan yang paling sedih apa? Orang halu merasa dirinya lah sang Mahdi. Karena habis pandemi kemarin, itu tambah banyak orang halu bahwa dialah Al-Mahdi. Emang Al-Mahdi mesti pandemi dulu baru ketahuan. Ya. Jadi kekeliruan dalam bab kemahdian itu kekeliruan spiritual, rohani. Dia tidak berimplikasi kepada iman dan Islam. Dia masih Muslim, dia masih mukmin, tapi rohaninya keliru. Ini tolong digarisbawahi ya. Tolong digarisbawahi. Jadi kalau nanti ada orang ngaku Imam Mahdi, dia masih mukmin. Dia masih seandainya dia benar, dialah sang walinya. Jika dia salah, dia pembohong. Tapi dia tidak kafir, dia tidak murtad. Jika ada kelompok pengikut Imam Mahdi tertentu, Mahdi, ada Mahdi, jadi Jawa kan? Maka orang ini, dia hanya keliru secara rohani, tapi implikasinya, kalau umurnya panjang mungkin dia jadi pengikut Dajjal. Tapi semoga umurnya nggak panjang-panjang amat. Jadi kalau kita ketemu Al-Dajjal yang asli, dia sudah meninggal duluan. Ya. Ini yang penting ya. Mohon maaf, Nabi SAW masuk Mekah, lahir di Mekah, yang diajarkan pertama, sholat 5 waktu atau la ilaha illallah. Nabi di Mekah, pertama kali, ketika melihat orang konflik terus bilang, ente sombong, ente belagu. Atau Nabi kemudian mengajarkan silaturahim. Silaturahim tidak ada di fiqh, tidak ada di akidah, adanya dalam tasawuf. Itu ilmu ihsan. Jadi ilmu qalbu itu ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf itu adalah aplikasi daripada perlawanan kepada syaitan, maka syaitan benci dengan ilmu tasawuf. Masalahnya syaitan itu ada 2. Ada jin, ada manusia. Maka saya khawatir kepada orang benci tasawuf. Jangan diterusin. Jangan minhum ya. Karena tasawuf itu ilmu kolbu, sedangkan syaitan dalam kitab Awariful Ma'arif, Imam As-Surawardi mengatakan dalam satu riwayat, Iblis itu meminta kepada Allah, ya Allah izinkan aku menguasai pembuluh darah manusia, maka Allah izinkan. Ya, maka setiap tubuh kita ada pembuluh darah, setiap tubuh kita ada tensi yang berbeda-beda. Ilmu tadi pagi dari Pak Dokter, ya. Ternyata tensi yang ada di mata beda dengan yang di telinga, beda yang di kaki, beda yang di kepala, beda yang di otak. Itu ilmu luar biasa itu.
ya, supaya nggak sembarangan minum obat tensi katanya ya. Ya, sama banyak orang belajar agama salah minum. Nah ini seharusnya dia menggetarkan yang mana, yang getar yang lain gitu. Iblis kemudian mengatakan, namanya masih Azazil, ya Rob, manggil Allah itu ya Rob, wahai Tuhanku. Jadi si Azazil, sang iblis itu, memanggil Allah itu masih dengan panggilan, wahai Tuhanku. Izinkan aku untuk menguasai kolbu manusia. Disitulah Allah murka. Inilah asbabul wurud hadis qudsi. Tapi di Sahih Bukhari Muslim, kalimat itu nggak muncul. Yang muncul cuma ujung hadisnya. Al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu adalah selendangku. Ya. Di riwayat lain, siapa yang mencoba untuk ingin mengambil selendangku berarti dia sedang melawanku. Maksudnya apa? Yang boleh menguasai kolbu itu hanya aku. Maka orang yang ingin menguasai kolbu, dia sedang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan. Mursyid tidak menguasai kolbu dirinya, bahkan kolbu dirinya dia nggak kuasai, apalagi kolbu murid. Dia hanya diberi pengetahuan tentang penyakit kolbu dan cara mengobatinya. Guru nggak bisa nguasain kolbu, ini perhatikan ya. Dokter bisa nguasain penyakit nggak? Pak dokter berdua? Gimana Pak dokter? Bisa menguasai penyakit? Betapa banyak dokter sakit. Kalau dokter sakit, kita gimana cara ngobatinnya? Maksudnya apa? Para mursyid ini kadang-kadang murid terlalu mendewakan guru. Akhirnya dia mengira guru itu menguasai kolbu. Tidak. Guru hanya menguasai ilmu kolbu. Ilmu mengobati kolbu. Paham di situ ya? Jadi guru tidak pernah menguasai kolbu manusia. Karena yang boleh menguasai kolbu hanyalah Allah. Dan kalau ada seorang mursyid ngaku menguasai kolbu manusia, fahuwa syaitanun bijubbati syekh. Bijubbati syekh al-mursyid. Kalau ada seseorang mengaku dapat menguasai kolbu manusia, maka dia syaitan, iblis, ya, yang berjubah syekh. Nauzubillah min. Nggak ada yang sanggup. Nggak ada yang sanggup. Hatta Nabi Muhammad SAW tidak menguasai kolbunya. Beliau mengatakan, hadza fima amlik wa la tahkumni fima la amlik. Ya Allah, jangan hukumi aku terhadap hal yang aku tidak kuasai. Ya. Ini perhatikan, maka wajib belajar ilmu tasawuf. Ini kaedah-kaedahnya seperti itu. Dalam hadis qudsi disebutkan, qulubu bani Adam biyadir rahman, baina isba'in min asabi'ir rahman. Kolbu manusia di antara jemari-jemari Tuhan yang Maha Pengasih. Jangan bayangkan Allah itu benda, karena Allah bukan benda, maka disebut jemari, itu bukan berarti jemari ini. Tapi Allah menyebutnya jemari-jemari Sang Maha Pengasih. Berarti kolbu itu hanya dapat disentuh, digerakkan oleh rahmah, kasih sayang.